Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pada saat ini saya akan menjelaskan tentang Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Oke, kita saat ini sedang berada di zaman akhir. Tuhan Yesus segera datang untuk yang kedua kalinya. Alkitab mengatakan pada akhir zaman akan ada banyak nabi palsu, Mesias palsu, pengajar palsu, sehingga kita mesti waspada serta berpegang teguh pada pengajaran yang benar dan sehat, supaya bertumbuh dan tidak disesatkan oleh siapapun. Dalam ayat Efesus 4 ayat 13-14 berkata demikian, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Akhir-akhir ini sosial media dipenuhi ajaran-ajaran yang tidak alkitabiah. Kadang bedanya tampak tipis, tetapi kalau kita tarik garis lurus akan terlihat perbedaan yang mencolok dan kesesatan. Di Amerika saja ada kurang lebih ribuan ajaran atau aliran sesat. Karena itu kita perlu tahu mana yang benar. Banyak orang berpikir kalau selalu berbuat baik atau amal, maka pasti akan masuk surga. Padahal kita semua berdosa. Dalam Roma ayat 3 sampai ayat 23, segala kesolehan kita seperti kain kotor yang tidak layak di hadapannya. Dalam Yesaya 6 ayat 4 sampai 6, kita masuk surga karena kasih Allah. Dalam Efesus 2 ayat 8 sampai 9, dan iman kepada Tuhan Yesus, kasih karunia artinya pemberian orang yang sebetulnya tidak layak menerimanya. Sesungguhnya hanya Tuhan yang baik. Perbuatan baik kita hanyalah respon ucapan syukur karena sudah diselamatkan oleh-Nya. Jadi berbuat baik bukan syarat, melainkan hasil dari keselamatan. Mungkin kita pernah mendengar ada yang mengatakan Yesus bukan juru selamat atau Tuhan. Padahal firman-Nya jelas mengatakan Dialah juru selamat dan Tuhan. Para martir ada yang rela mati dibakar, diterkam singa dan lainnya karena mempertahankan iman. Karena itu sampai akhir hayat, janganlah mau digeser dari iman bahwa Yesuslah juru selamat dan Tuhan. Dalam Lukas 2 ayat 10 sampai dengan 11 berkata, lalu kata malaikat itu kepada mereka, janganlah takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan yang besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan, dan di kota Daud. Di situ kita tahu bahwa seorang juru selamat telah lahir, yaitu Yesus di kota Daud. Dalam Roma 10 ayat 9 sampai dengan 10 dikatakan bahwa sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Kalau sekedar beragama Kristen, ke gereja, baca Alkitab, semua orang mungkin bisa melakukannya. Tetapi untuk menjadi seorang Kristen yang sejati, mengalami kelahiran baru serta memperoleh keselamatan dalam Tuhan Yesus, itu adalah karya Roh Kudus. Dalam 1 Korintus 12 ayat 3, Dialah yang mengubah kodrat dasar manusiawi yang jahat ini, memberikan benih ilahi sehingga kita menjadi anak-anak Tuhan yang taat kepadanya. Dan dalam kedaulatannya Allah telah memilih serta menyelamatkan kita, menjadikan kita anak-anaknya. Dalam Efesus 14 ayat 5 dan Yohanes 15 ayat 16, kalau kita percaya kepada Yesus, itulah tanda kita sudah diselamatkan. Dalam Yohanes 14 ayat 1 berkata, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Allah, Bapa dan Putra adalah satu, bukan cuma sepikiran atau seperasaan, namun satu hakikat. Artinya, jika percaya Yesus, percaya kepada Allah. Kalau tidak, maka juga tidak percaya kepada Allah. Sebab Yesus adalah Allah. Dialah Tuhan, Allah yang kekal. Yesus ada sebelum dunia. Tuhan Yesus sudah ada dari kekal hingga kekal. Kitab Mika menubuatkan Yesus yang telah ada sebelum Dia lahir di Betlehem. Ini disebut sebagai praeksistensi Yesus. Ia ada sebelum dunia diciptakan. Dalam Yohanes 8 ayat 58, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Dalam Mika 5 ayat 1, tetapi engkau, hai Bethlehem,
Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Yesus adalah Sang Firman. Alkitab menyatakan Yesus adalah Firman atau Logos dalam bahasa Yunani. Jadi firman Allah sebetulnya adalah Allah sendiri, karena melalui firman Allah mengungkapkan jati dirinya. Allah menyatakan diri melalui firman-Nya, dan Yesus adalah Sang Firman. Dialah yang menciptakan kita, alam semesta, serta segala yang ada. Yohanes 1 ayat 1-3 berkata, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yesus adalah Sang Kebenaran. Kalau memperhatikan, terutama di Perjanjian Lama, banyak nabi yang bersabda untuk mewakili atau demi nama Tuhan, karena mereka hanya komunikator kebenaran, bukan sumbernya, melainkan Allah, dan mereka mengkomunikasikan ke manusia berbeda dengan Yesus. Jika nabi mengatakan, Tuhan berkata, Yesus mengatakan, aku berkata. Yesus bukan hanya komunikator, Dia adalah originator kebenaran. Dia sumber kebenaran yang menyatakan kebenaran, karena kebenaran itu berasal dari dirinya. Dalam Matius 5 ayat 38-39 dan Matius 5 ayat 43-44, kamu telah mendengar firman, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesama manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ini menunjukkan Yesus adalah Sang Firman, Sang Allah yang memberitahukan apa yang harus dilakukan, mengoreksi pandangan yang keliru tentang firman. Ia meluruskan pemikiran mereka karena Dia adalah Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa mengampuni dosa manusia dan mampu menyembuhkan dengan mukjizat seketika. Dari sini kita melihat bahwa Yesus adalah Tuhan. Sekian dari saya. Biarlah khotbah saya pada hari ini memberkati Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati.